Bongkar kasus tambang timah ilegal. Indonesia baru aja digemparkan dengan Ini korupsi 271 T, ya iyalah nikahnya di Disneyland. Ya. Uang 271 triliun itu kalau digaskan itu butuh 452 kontainer dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kali ini gue pengen ngebahas tentang ini yang lagi trending, topik, yang lagi viral di Indonesia nih, yang lagi tular di Indonesia nih. Dimana ini musibah sih sebenarnya, musibah besar sebenarnya ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena ini adalah sejarah baru di mana ada orang yang korupsi terbesar, menjadi korupsi terbesar mungkin di Asia Tenggara ya. Gue nggak tahu kalau dunia, tapi yang saya tahu kalau di Indonesia sudah menjadi yang terbesar gitu ya. Korupsi kali ini menjadi korupsi yang paling besar di Indonesia, mungkin juga di Asia Tenggara. Kenapa gue bilang gitu? Karena terlalu besar, terlalu gede guys. 271 triliun rupiah. Coba bayangin, kalau di ringgit kan mungkin berapa ya? Tadi gua udah hitung seperti ini guys, hitungannya berapa itu guys. Banyak pokoknya guys gitu. 271 triliun itu baru kerugian negara di perusakan lingkungan, di kerusakan lingkungan aja guys gitu. Bayangin coba 271 triliun. Waduh. Namun gua ada penjelasan lengkapnya seperti apa. Ini dia guys. Ini korupsi 271 T, ya iyalah nikahnya di Disneyland. Ya iyalah Crazy Rich Pig. Yang fakta satunya soal korupsi timah ini, mayoritas orang aja udah salah. Itu 271 T bukan berarti uang yang diterima sama Harvey, Helena, atau 16 tersangka yang lainnya. Jadi banyak yang komen, itu bayangin uang kalau dibagiin keluarga Indonesia. Enggak gitu pak. Angka itu kalkulasi kerugian, kerusakan lingkungan yang dialami sama negara. Gara-gara korupsi ini kan melibatkan tambang-tambang ilegal. Dan kalau kalkulasinya benar, mereka officially jadi korupsi nomor 1 terbesar di Indonesia berdasarkan kerugian negara. Tepuk, jangan temukan. Di satu sisi, per syuting ini, kalau kalkulasi duit korupsinya, nah ini duit yang masuk ke mereka ya, itu tuh masih dihitung. Sama BPKP, so far yang udah disita, punyanya Helena Lim itu 10 miliar cash, sama 2,5 juta Singapura dolar. Jadi tutorialnya tuh gimana sih? Cerita pendeknya tuh kayak gini ya. Padahal full disclaimer ya, gue belum tentu semuanya bener. Tapi ini semua yang gue cari dari internet, dan gue simpulin untuk kalian. Jadi mulainya gini, pada suatu hari, Tins sebagai perusahaan timah salah satu yang terbesar di dunia, sadar kok timahnya lagi berkurang nih. Oh, ternyata gara-gara banyak tambang ilegal di sekitar mereka. Harusnya ngapain? Ya di-kill dong tambang ilegal ya. Muncullah ide untuk memperkaya seorang individual. Daripada gue bunuh, gue kerja sama aja. Tambang ilegal ini tetap disuruh beroperasi. Nanti gue bakal beli deh timah lu. Harganya gue markup lebih tinggi lagi, biar nanti selisihnya dibagi-bagi ke orang-orang yang mau untung. Tapi kan kalau di laporan keuangan aneh, kok tiba-tiba beli timah harganya mahal banget. Selisih harganya itu dibikin jadi pengeluaran sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Nah di sini andilnya Harvey. Karena dari 2018 pas pertama timahnya turun, Harvey itu udah kenal direktur utamanya PT Timah ini. Dugaannya ngobrol buat ajak kongko biar bisa memperkaya diri. Kong kali kong maksudnya. Nah Helena Lim perannya di sini adalah untuk tanda kutip mencuci uangnya dalam bentuk dana CSR, baru nanti dibagiin ke orang-orang individual ini. Kebayang nggak harusnya gimana? Kalau bahas teknis menurut gua tuh banyak yang udah cover di sosial media. Kalau hukumannya so far si Harvey itu terancam 20 tahun penjara dan denda 1 miliar untuk 16 tersangka yang lain dan sampai ratusan saksi. Kabar mereka lagi ditahan sampai 20 hari. Well, sebenarnya asal-usul korupsi itu ada pihak individual yang pengen dapat untung lebih dari yang lain atau harus ngelewatin proses yang nggak semestinya. Uang lebihnya harus diakuin sebagai
sebagai pengeluaran atau pemasukan lain, baru step terakhirnya dicuci untuk akhirnya masuk ke kantong pribadi siapapun yang korupsi. Cuma yang gue masih nggak habis pikir, apa ya rasanya Sandra Dewi, rasanya jadi Harvey, rasanya jadi Helena, masalah mereka public figure semuanya kan. Kalau uang hilang tuh ya udah gitu. Nah, kalau udah masalah reputasi itu biasanya lebih susah. By the way, itu ilustrasi aja ya, versi simpelnya dari semua berita yang cover kasus korupsi ini. Kalau yang salah kalian bisa komen di bawah atau share opini kalian soal kasus ini. Atau kalau kalian tahu siapa orang gedenya di balik ini semua, coba kita bahas di komen sekalian. Yang pasti orang ini tidak akan sendirian, pasti ada orang gedenya guys gitu. Kenapa gue bilang gitu? Ya nggak mungkin sampai bertahan begitu lamanya gitu kan. Ini kan sebelum dibongkar ini, sebelum ditangkap itu sudah lama ini sebenarnya. Praktek seperti ini udah lama yang dilakukan, tapi baru ditangkap sekarang gitu ya. Jadi nggak mungkin dong ini nggak ada orang dalam, pasti ada orang dalam. Jadi mudah-mudahan ketangkep juga nih orang dalamnya, tapi susah sih kalau di Indonesia. Ini video ada lagi guys. Bongkar kasus tambang timah ilegal. Indonesia baru aja digemparkan dengan penangkapan Harvey Muiz dan Helena Lim yang terlibat kasus korupsi PT Timah. Dan kerugiannya diduga mencapai 271 triliun. Persoalan tambang timah ilegal ini emang udah terjadi puluhan tahun di Bangka Belitung. Modusnya banyak dan rumit banget. Misalnya Kementerian SDM dan TIN sudah ngerencanain nih di RKAB. Boleh produksi berapa ribu ton timah tahun ini. Misal 50.000 ton. Tapi nggak sampai target karena banyak diambil oleh penambang ilegal, baik smelter swasta ataupun penambang rakyat yang jual hasilnya ke perusahaan juga. Nah, bukannya menindak penambangan liar ini, TINS malah beli dari mereka dengan harga yang melebihi standar. Tapi biasanya sih oknum TINS ini dikasih kickback ya sama swasta. Harvey sebagai pemilik RBT dan Helena sebagai manajer QSI saat itu diduga bertanggung jawab atas praktek ini. Dari TINS, mereka memfasilitasi sewa-menyewa peralatan di wilayah tambang ilegal. Dari smelter swasta, mereka minta penyaluran dana CSR. Alhasil, produksi TINS turun drastis. Dari 60.000 ton di 2019 ke 20.000 di 2023. Laut tercemar dan mematikan profesi nelayan. Banyak penambang rakyat dari ibu-ibu sampai anak kecil yang mengumpulkan timah liar di daerah limbah yang berbahaya. Ini sih gila banget ya. Kita kawal terus dan semoga proses hukumnya nggak diintervensi sana sini. Next, kita bongkar apa lagi nih? Iya, kadang-kadang di Indonesia tuh ada intervensi dari pihak lain gitu yang berkepentingan gitu. Akhirnya apa? Kasusnya hilang begitu saja gitu. Itulah kadang-kadang di Indonesia itu. Rumitnya di Indonesia tuh seperti itu. Ada yang intervensi dalam kepentingan ini, akhirnya apa? Kasusnya hilang sedikit demi sedikit gitu. Waduh, pokoknya ya gimana mau jerah gitu. Orang yang korupsi itu mau jerah gimana? Hampir setiap tahun tuh ada aja gitu ya. Bukan hampir setiap tahun, mungkin hampir setiap bulan itu ada penangkapan orang-orang yang korupsi, pejabat-pejabat yang korupsi itu. Itu nggak tahu gimana mau maju coba negaranya. Kalau tiap tahun, tiap bulannya ada penangkapan seperti ini. Ini gue ada videonya lagi guys. Saya menemukan postingan begini di TikTok guys, yang bertuliskan kalau kasus ini terjadi di Korea Utara maka keluarga ini sudah dilempar ke kandang buaya. Begitu marahnya rakyat kita melihat kasus korupsi yang terbesar ini guys. Karena uang 271 triliun itu kalau di-cashkan itu butuh 452 kontainer dan bawahnya harus pakai kapal begini guys. Jadi sebetulnya rakyat itu sangat berharap semua kasus korupsi itu bisa ditindak guys. Di tahun 2022, Kejaksaan Agung itu sudah menangkap koruptor bidang perkebunan sawit. Kejaksaan Agung berhasil menyita dari tanah, bangunan, tongkang, kebun, hotel, sampai helikopternya disita. Tapi kita nggak tahu jumlah aset itu berapa nilainya secara pasti. Dulu sempat ada wacana mau mengusung rancangan undang-undang atau perpu perampasan aset. Tapi kalian tahu sendirilah, ada banyak pihak yang berusaha menghalang-halanginya. Tentu saja, karena para koruptor itu khawatir. Karena undang-undang ini nanti akan mewajibkan setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali nih untuk membuktikan dari mana asal-usul perolehan harta secara sah. Kalau mereka kedapatan tidak bisa membuktikan secara sah,
harta mereka, maka Kejaksaan Agung bisa menyita harta mereka. Nah, ini disebut Undang-Undang Perampasan Aset. Kalau terrealisasi, maka bukan tidak mungkin harta-harta para koruptor tersebut bisa membayar lunas utang negara kita yang jumlahnya 8.000 triliun itu, guys. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah Undang-Undang Perampasan Aset ini harus terrealisasi? Share video ini agar semakin banyak netizen kita yang peduli akan korupsi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, guys. Terima kasih. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepertinya itu hanyalah omong kosong belaka selama ini di Indonesia. Kenapa? Di Pilpres kemarin ada salah satu calon presiden yang dalam programnya, dalam visi misinya itu mempercepat undang-undang atau RUU yang dimana koruptor harus dimiskinkan, atau RUU perampasan aset itu milik koruptor. Malah yang dipilih calon presiden yang mau menaikkan gaji koruptor. Aduh, mau naik, bukan koruptor ya, mau menaikkan gaji pejabat katanya biar nggak korupsi gitu. Itu yang dipilih. Yang mau memiskinkan koruptor nggak dipilih tuh. Itulah, ya nggak tahu lah pikirannya kemana gitu ya. Giliran ada yang korupsi sebesar ini, giliran ada yang korupsi, sibuk tuh semua. Di kolom komentar tuh semua sibuk, di pembicaraan di sosial media semuanya sibuk nih, seakan-akan sok peduli kepada bangsa. Tapi kalau tatkala ada calon presiden, calon pemimpin yang mengusulkan undang-undang yang menakutkan buat koruptor, nggak dipilih tuh, nggak dipilih sama orang-orang. Yang dipilih apa? Ya orang itu aja gitu. Setelah ada yang korupsi, sok-sokan nih peduli. Seakan-akan inilah diserang, itulah diserang, ini akan marah lah rakyat Indonesia, marah tuh bangsa Indonesia semuanya. Marah tuh marah, makan tuh marah. Nggak ada gunanya kalian marah tuh, udah terjadi semuanya. Gimana nih sekarang mau menuntut untuk agar disahkan tuh RUU perampasan aset tuh. Lucu, pokoknya lucu deh di Indonesia ini. Lucu, gue bilang lucu. Lawak, emang lawak. Ya Allah, nggak maju-maju kalau kayak gini terus, bener nggak maju-maju. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat, guys.